salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi bersama kami di channel APK PPSDM Nusantara. Oke, di video edukasi kali ini kita akan membahas sesuatu yang beda, yaitu tentang SKKNI dan KKNI. Kita ketahui bahwa beberapa perusahaan sudah menerapkan manajemen SDM dengan berbasis SKKNI dan KKNI. Lalu apa sih SKKNI dan KKNI itu? Langsung aja yuk kita tanyakan kepada Bapak Franes Praduswara selaku praktisi Human Capital. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Fran. Hari ini kita akan membahas tentang SKKNI dan KKNI. Nanti pun begitu beberapa episode ke depan kita akan membahas terkait hal tersebut. Mungkin dari teman-teman semua ada yang masih bingung tentang apa sih perbedaan antara KKNI dan SKKNI. Wajar kalau masih bingung karena dari penyebutan atau singkatannya hampir sama, SKKNI, KKNI, apa itu bedanya gitu ya. Nah, di sini akan kita mulai bahas secara pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sehingga nanti teman-teman akan memahami, oh ternyata SKKNI itu seperti ini, KKNI itu seperti ini, gunanya apa, perbedaannya di mana, dan hubungannya bagaimana. Oke, kita mulai saja. Untuk SKKNI itu seperti singkatannya, merupakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, atau sering kita dengar SKKNI itu merupakan acuan yang menjadi standar dalam hubungan dalam kemampuannya meliputi aspek keterampilan kerja, pengetahuan kerja, dan sikap kerja yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dengan persyaratan dari pekerjaan yang sudah ditetapkan. Jadi kalau teman-teman nanti mencari SKKNI, teman-teman akan mendapatkan bahwa di dalam SKKNI itu ada acuan-acuan tertentu, ada unit kerjanya, ada elemennya, terus nanti ada persyaratannya. Nah, itu SKKNI seperti itu. Jadi SKKNI itu dengan kata lain merupakan standar kompetensi tenaga kerja yang berlaku secara nasional dan merupakan kompetensi yang lintas perusahaan. Jadi artinya banyak perusahaan pun SKKNI ini sama seperti itu, standarnya sama, cuman mungkin ada penambahan-penambahan yang berbeda jika disesuaikan dengan jabatan yang ada di perusahaan tersebut. Sedangkan kalau KKNI merupakan acuan di dalam pengemasan SKKNI ke tingkat jenjang kualifikasi. Nah, bedanya kalau tadi standar kompetensi untuk kerja, jadi sangat erat banget dengan teknis. Sedangkan kalau KKNI itu merupakan kaitannya dengan jenjang kualifikasi kerja. KKNI merupakan singkatan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Merupakan kerangka jenjang kualifikasi dan dari kompetensi yang mampu menyandingkan atau melakukan penyetaraan dan melakukan integrasi antara bidang pendidikan, bidang pelatihan kerja, dan pengalaman kerja. Jadi artinya untuk KKNI sendiri dia akan merangkum, mengintegrasikan, misalnya dalam KKNI sendiri ada 9 level, dari mulai level 1 sampai tertinggi level 9. Di situ nanti akan ada misalnya untuk S1 dan D3 itu masuknya level 6. S1 dan D3 misalnya seperti itu. Kualifikasinya masuk di SKKNI di level 6. Seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Nanti kita akan bahas kenapa masuk level 6. Karena itu dilihat dari pendidikannya, terus dilihat dari pelatihan-pelatihan yang dia ikuti, terus pengalaman kerjanya tuh, dia seorang profesional di bidang kerja itu berapa lama. Jadi
Kalau masih baru, tentu KKNI-nya tidak masih misalnya di level 6, tapi 6-nya yang masih di bawah seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas lebih detail di video-video selanjutnya. Hari ini khusus kita membahas tentang bedanya apa sih KKNI dengan SKKNI. KKNI kalau kita gali lagi, KKNI itu lebih ke arah kompetensi kompetensi dan kualifikasi dari kompetensi. Jadi si A itu kualifikasinya level atau SKKNI 1 atau 2 atau 3. Nah, seperti itu. Itu dilihat dari penjelasan, misalnya 1 dia mampu bla 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 bla, misalnya seperti itu. Namun kalau SKKNI itu lebih ke arah teknis kerjaannya, kompetensinya. Dari penggabungannya udah berbeda. Kalau KKNI itu mengintegrasikan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Itu digabungin sehingga nanti apakah dia masuk ke KKNI level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau 9. Sementara SKKNI itu yang dilihat adalah standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya teman-teman bisa mendownload di Dinas Tenaga Kerja, misalnya SKKNI tentang SDM. SKKNI tentang SDM, maka akan muncul di situ ada kemampuan. Jadi kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang SDM. SDM itu ada dimulai dari level staff, supervisor, manager misalnya, bahkan nanti pengambilan keputusan. Nanti ada yang berbeda SKKNI-nya. Jadi standar kompetensinya beda-beda tiap level. Seperti itu. Jadi kalau SKKNI itu lebih ke arah ke tuntutan dari kompetensi kerjanya, kerja secara teknisnya. Kalau KKNI itu lebih ke arah kualifikasinya. Dia itu masuknya di mana? Nah, sebetulnya tujuan dari adanya SKKNI dan KKNI ini supaya SDM kita mempunyai daya unggul. Jadi ketika nanti lalu lintas SDM, misalnya orang Singapura bisa bekerja di Indonesia, orang Indonesia bisa bekerja di Singapura, itu kalau udah ada mengikuti SKKNI dan KKNI, maka tidak akan terlalu ada perbedaan yang jauh. Misalnya untuk HR itu KKNI-nya dia jatuh misalnya di level KKNI level manajerial misalnya. Berarti dia harus punya kemampuan ini, dan itu berlaku di nasional ataupun bahkan internasional. Sehingga nanti apabila dia belajar atau tugas di luar negeri, maka dia tetap bisa mengikuti karena beberapa kemampuannya sudah memenuhi syarat. Cuma mungkin tinggal hukum perundangan yang berlaku antara tenaga kerja, kan tiap negara mungkin ada perbedaan atau pasti ada perbedaan kebijakan tertentu di situ yang ada perbedaannya dan lain sebagainya, tinggal menyesuaikan seperti itu. Tapi inti dasarnya itu pasti sama seperti itu. Nah, jadi sebetulnya KKNI dan SKKNI itu saling berkaitan satu sama lain karena ada upaya untuk istilahnya itu membantu terwujudnya harmonisasi serta kerjasama dalam berbagai bidang sehingga kualifikasi itu mampu diakui bisa secara bilateral maupun juga multilateral. Jadi artinya di nasional atau di internasional juga diakui. Itu menuju ke arah seperti itu. Sehingga dibuat SKKNI dan KKNI. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait perbedaan KKNI dan SKKNI. Jadi supaya tidak bingung, KKNI itu lebih ke arah kualifikasinya. Jadi apakah si A itu kualifikasinya KKNI-nya masuk kemana? Masuk ke level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8 atau 9? Itu KKNI. Kalau dia masuk di level 9, berarti tuntutannya dia adalah ini, mampu seperti ini, mampu seperti ini. Lebih ke arah kualifikasi, menggabungkan antara pendidikan dia, pelatihan-pelatihan yang didapatkan, dan pengalaman
tunjangan dia ketika bekerja. Itu terkait dengan KKNI. Sementara apabila SKKNI itu lebih ke arah teknis, lebih ke arah tuntutan kompetensi kerja. Standarnya seperti ini. Kalau Anda akuntansi level staff, standarnya kompetensinya Anda harus ini. Standarnya loh ya. Artinya apa? Di beberapa perusahaan mungkin dituntut lebih. Ya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai standarnya begini, yang bekerja di bawah standar. Ya itu berarti tidak sesuai dengan SKKNI. Apalagi ditarik ke arah kompetensi, tidak masuk juga di dalam KKNI. Harusnya dia masuk KKNI level 6, tapi ternyata dalam praktek kemampuannya tidak masuk dalam level 6. Bahkan di SKKNI dia tidak masuk poin-poinnya. Itu yang ditakutkan. Sehingga SKKNI dan KKNI memang saling berhubungan untuk menciptakan SDM yang mampu memiliki daya unggul apabila kita akan mengikuti pasar SDM yang terbuka secara internasional misalnya seperti itu. Jadi tidak terlalu jomplang banget antara SDM-nya Singapura dengan Indonesia, antara SDM-nya China dengan Indonesia. Makanya diberlakukanlah SKKNI dan KKNI. Nah, besok episode selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi tentang KKNI kualifikasi 1, 2, 3 dan sebagainya, dan kita akan sambungkan dengan contoh-contoh beberapa SKKNI. Jadi teman-teman boleh sudah mulai mendownload SKKNI seperti apa, SKKNI seperti apa yang cocok dengan pekerjaannya saat ini. Nanti kita bisa diskusikan melalui kolom komentar yang nanti ada di bawah video ini. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke teman-teman, tadi itu penjelasan dari Bapak Franis Parduswara. Tentunya teman-teman udah pada paham ya, udah jelas, sudah ada gambaran tentang apa itu SKKNI dan KKNI. Nah, cukup sekian video edukasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Nantinya kita akan baca. Siapa tahu akan dibahas di video selanjutnya. Untuk teman-teman jangan lupa juga yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Jangan lupa like dan share-nya juga. Cukup sekian, terima kasih.